Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Judul renungan, Puzzle Kehidupan. Terambil dari Nats Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dilanjutkan Kejadian 39 ayat 20 sampai 21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kejadian 40 ayat 12 sampai 15. Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri, dijulik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Kejadian 40 ayat 21 sampai 23. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dilanjutkan Kejadian 41 ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Di tengah rutinitas keseharian, mari berhenti sejenak untuk merefleksikan berbagai peristiwa yang telah terjadi. Ingatlah peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Anda. Peristiwa yang menyenangkan maupun menyedihkan. Peristiwa-peristiwa itu bagaikan kepingan-kepingan puzzle. Bayangkanlah kepingan-kepingan puzzle terbentang di hadapan Anda.
lalu Anda menatanya menjadi sebuah gambar kehidupan. Apa yang Anda lihat di gambar itu? Nas hari ini berisi beberapa kepingan puzzle kehidupan Yusuf. Dengan kejam, saudara-saudara Yusuf merenggut segala kenyamanan hidupnya. Dalam sekejap ia kehilangan segala yang ia miliki. Seorang anak kesayangan kini menjadi budak di negeri asing. Selanjutnya, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara akibat fitnah istri Potifar. Di penjara, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi juru minuman raja dan ia mengharapkan bantuan juru minuman itu untuk membebaskannya. Juru minuman pun dibebaskan, namun ia melupakan Yusuf. Apa yang kita lihat dalam gambar kehidupan Yusuf? Kemalangan demi kemalangan, kekecewaan demi kekecewaan. Yusuf seolah berada di jalan buntu, namun tak sekalipun Alkitab mencatat keluh kesah dan keputusasaan Yusuf. Ia tidak kehilangan harapan, sebab ia menaruh harapannya pada Tuhan. Kesusahan datang silih berganti, namun Yusuf tak membiarkan harapannya terkikis. Kepingan puzzle berikutnya membuat kita mulai memahami gambar kehidupan Yusuf. Ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Akhirnya Yusuf berhasil menyelamatkan keluarganya dan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Melalui berbagai kesulitan, Allah mempersiapkan Yusuf untuk menggenapi rencananya yang indah. Menjalani berbagai episode kehidupan, pandanglah selalu pada Yesus. Nantikan yang terbaik dari Allah. Tetaplah berharap padanya, meski kita belum melihat pertolongannya. Pegang teguh janjinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan mewujudkan rencananya yang indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.